ketika ada dua orang saling bekerja sama, dua-duanya sama-sama memberikan modal materi dan tenaga gitu. Jadi misalnya ada dua orang, kedua-duanya sama-sama sharing modal materi dan sama-sama sharing tenaga. Prinsip jual beli itu kan suka sama suka gitu kan, saling ridho, saling rela gitu. Jadi jangankan soal jual beli yang ketika misalnya saya jual buku ini nih harganya 175.000. Itu kalau Dok Adil sebagai pembelinya tidak rela gitu, itu nggak berkah gitu jual belinya gitu. Jangan melanggar syariat, ikuti aja aturan-aturan yang sudah ditetapkan gitu ya. Yang kedua, ya harus saling menguntungkan, harus adil antara dua belah pihak yang bekerja sama. Ada Sidik dari Simalungun, Pak Dokter. Izin bertanya bagaimana mengembangkan bisnis dan mengaplikasikan sistem syariah dan bagaimana pembagiannya agar saling menguntungkan. Iya. Ini dia Sidik dari Simalungun, Sumatera Utara, Bang Dokter. Iya, Mas Sidik, saya jawab pertanyaannya sekalian dengan pertanyaannya Mas Hendri dari Aceh ya. Jadi Mas Hendri dari Aceh bertanya bagaimana sistem pembagiannya kalau maro gitu ya, titip ternak ke peternak gitu. Saya akan jawab sekalian, semoga menjawab. Jadi Mas Sidik, kalau sesuai dengan syariah itu yang paling clear adalah ya kita harus memastikan bahwa semua yang kita lakukan itu tidak melanggar hukum syara ya. Jadi kalau di agama kita kan jelas kan hukum syara itu ada 5 yang halal, haram, mubah, ya kan, kemudian subhat dan seterusnya. Itu sih yang pasti harus dipastikan tidak melanggar hukum syara. Jadi yang nggak boleh dilakukan kayak tadi misalnya mencampur dengan sumber permodalan ribawi ya jangan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya lakukan dengan cara-cara yang baik yang menguntungkan semua pihak ya. Kalau katanya dengan kerjasama, ya capailah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak gitu. Saya singgung sedikit soal sirkah ya. Jadi ada 3 sirkah yang sering kita temukan untuk soal kerjasama ini. Yang pertama adalah sirkah inan. Sirkah inan itu ketika ada dua orang saling bekerja sama, dua-duanya sama-sama memberikan modal materi dan tenaga gitu. Jadi misalnya ada dua orang, kedua-duanya sama-sama sharing modal materi dan sama-sama sharing tenaga. Jadi pemodal jadi pelaksana juga. Itu soal sirkah inan. Gitu. Soal pembagiannya bagaimana? Karena ya harusnya sih nilainya sama-sama besar ya, 50-50 karena keduanya sama-sama menyumbangkan modal uang dan modal tenaganya. Tergantung kemudian modal siapa yang lebih besar atau mungkin tenaga siapa yang dipakai lebih banyak itu mungkin yang bisa membedakan. Tapi ketika dua-duanya sama-sama menyumbang atau sharing dalam jumlah yang setara, ya harusnya sih adilnya ya 50-50 gitu. Kemudian ada juga sirkah abdan gitu. Jadi ketika ada dua orang yang bekerja sama, kedua-duanya sama-sama tidak punya modal uang, jadi sama-sama modal tenaga tok gitu. Misalnya saya punya kemampuan pemasaran nih gitu, kemudian teman saya punya kemampuan programming gitu ya, membuat aplikasi. Ya udah teman saya dengan kemampuannya itu membuat program aplikasi, saya dengan kemampuan saya memasarkan gitu. Jadi sama-sama tenaga nggak pakai modal uang sama sekali. Ya sudah kita sepakati aja 50-50 gitu. Kemudian yang ketiga yang juga paling banyak ditemukan adalah sirkah mudharabah. Jadi ketika ada satu
orang yang punya modal, kemudian satu orang yang punya tenaga tok gitu. Sama seperti yang tadi dibahas ya. Jadi ada investor, ada pelakunya. Ya itu bisa disepakati apakah investornya dapat 40% atau 30%. Jadi intinya adalah kita tidak merugikan mitra kita gitu. Kita tidak merugikan mitra kita karena prinsip jual beli itu kan suka sama suka gitu kan, saling saling ridho, saling rela gitu. Jadi jangankan soal jual beli yang ketika misalnya saya jual buku ini nih harganya 175.000. Itu kalau Dok Adil sebagai pembelinya tidak rela gitu, itu nggak berkah gitu jual belinya gitu. Jadi harus rela, oh harganya segitu gitu. Diatur sedemikian rupa, apalagi soal kerjasama yang sifatnya jangka panjang. Jadi ya sudah dikomunikasikan aja dengan misalnya kita naruh titip ternak gitu kan, naruh dengan peternak, dikomunikasikan aja baiknya bagaimana untuk pembagiannya, yang bapak ternak ini rela seperti apa gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi intinya adalah tadi jangan melanggar syariat, ikuti aja aturan-aturan yang sudah ditetapkan gitu ya. Yang kedua, ya harus saling menguntungkan, harus adil antara dua belah pihak yang bekerja sama. Kurang lebih itu sih secara garis besarnya Mas Sidik sama yang dari Aceh tadi Mas Hendri ya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi menjaga benar-benar prosesnya dari awal niat sampai pelaksanaannya ya kita jaga benar supaya sesuai dengan syariah gitu, tidak melanggar hukum agama. Semoga menjawab